Toraja dengan gelar Padang Lepongan Bulan, Padang Nagonting Matarik Alo yang bermakna sejauh mata memandang, yang nampak adalah bahwa daerah ini bundar seperti bulan dan pada waktu matahari sedang terik, maka sinarnya akan menyinari sekeliling alamnya. Selain keindahan alamnya yang masih asli, di mana menyebar rumah adat tongkonan dan hamparan sawah yang hijau, Toraja juga memiliki adat budaya yang masih lestari hingga saat ini. Salah satunya adalah ritual adat Rambu Solo. Bagi leluhur orang Toraja, Rambu Solo bermakna ratapan hati yang menurun, pilu dan duka, karena ditinggalkan keluarga yang dikasihi selama-lamanya. Upacara Rambu Solo sering disebut upacara penyempurnaan kematian, karena orang yang meninggal akan dianggap benar-benar meninggal setelah seluruh prosesi upacara dilakukan. Upacara Rambu Solo sering disebut upacara penyempurnaan kematian, karena orang yang meninggal akan dianggap benar-benar meninggal setelah seluruh prosesi upacara dilakukan. Jika belum, maka orang yang meninggal tersebut hanya dianggap sebagai orang sakit atau lemah. Jenazah akan tetap diperlakukan seperti halnya orang hidup, yaitu dibaringkan di tempat tidur dan diberi hidangan makanan dan minuman, bahkan selalu diajak berbicara. Ritual daripada Nenek Puang di sini pada dasarnya hanya ada dua. Yang pertama yaitu penghormatan kepada orang tua, kepada leluhur, dan kepada arwah orang mati. Mengapa demikian? Karena pemahaman orang Toraja bahwa ketika seseorang yang sudah meninggal, arwahnya masih tetap berada di sekitar kita. Untuk itu perlu dihormati. Esensi yang kedua yaitu mengantarkan arwah orang mati ke dunia arwah yang dalam bahasa Toraja disebut puya. Makin sempurna upacara kematian seseorang, arwahnya makin cepat pula sampai di dunia arwah yaitu puya. Tapi puya bukanlah tempat perhentiannya terakhir. Masih ada suatu ritus, suatu upacara yang dapat dilakukan yang disebut dibalikan pesungna, sehingga arwah yang ada di dunia arwah itu dinaikkan ke atas dan arwah itu berubah menjadi dewa. Rambu Solo itu suatu alkul agama kepercayaan ya, yang menurut pengakuan leluhur kita bahwa aluk itu di dunia ini dibawa ke dunia seberang, ke akhirat. Jadi kalau dia mati dan tidak ada apa-apa, begitu juga sampai di sana. Seperti nenek yang dibawa ini. Itu yang dibalut di situ, yang dikatakan emas, toh, itu bertingkat-tingkat, sesuai tingkatan pesta dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Tidak sembarang diukir. Ukiran itu bermacam-macam. Ukiran pada tiap jenazah itu ada perbedaan. Jadi seorang pembalut itu harus banyak pengetahuan, pintar, mengenal sejarah yang
dipestakan, turunannya, kebangsawanannya, juga kadar pestanya. Orang Toraja memahami bahwa kematian yang dialami salah seorang anggota keluarga maupun kerabat berarti kematian separuh darah mereka. Pemahaman ini lahir dan hidup dalam keseharian mereka yang didorong ikatan batin atau emosional yang dalam sebagai saudara yang serumpun. Kebersamaan duka cita itu tergambar dalam tradisi berpuasa dan memakai kain kabung. Berdasarkan aturan tradisi, keluarga wajib melaksanakan upacara pemakaman Rambu Solo. Hal ini sebagai wujud ungkapan kedukaan. Kesatuan mereka sebagai saudara yang menanggung beban duka cita yang sama dan sekaligus sebagai saat yang tepat bagi kerabat untuk menunjukkan cinta kasih, kepedulian dan sekaligus pertolongan kepada keluarga yang berduka. Rambu Solo dilaksanakan berdasarkan ritus, di mana tahap permusyawaratan begitu kental dan sakral dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemangku adat, keluarga, dan kerabat. Dalam pelaksanaan Rambu Solo ini juga berkumpul rumpun keluarga almarhumah yang terdiri dari anak cucu, saudara dan ipar, paman dan tante, nenek atau kakek, serta beberapa masyarakat kampung atau desa yang terdiri dari To Parenge, To Mak Parenta atau pemerintah, To Buddha lan Tondok atau Pak Tondokan, dan pemimpin agama beserta anggotanya. Mama meninggal pada tanggal 8 Maret tahun 2015. Pada saat meninggal, 3 hari persiapan keluarga sehingga berkumpul diadakan ibadah untuk memasukkan ke dalam peti dalam rangka persiapan acara budaya. Sesudah masuk dalam peti, keluarga menyimpan dengan baik orang tua sehingga keluarga tidak boleh berpisah dari kemana ke tempat tinggal masing-masing. Beberapa bulan kemudian keluarga anak cucu berkumpul lagi, merencanakan dan menentukan kapan, sehingga pada saat pertemuan pertama disepakati oleh anak cucu bahwa rencana acara pemakaman orang tua akan dilaksanakan pada awal Januari. Itu pertemuan pertama. Kemudian pertemuan kedua lagi diadakan pada bulan Desember. Menentukan acara akan dimulai tanggal 15 Januari 2016. Di situ sudah mulai acara ritualnya, acara budaya dan acara keagamaan. Tanggal 15 orang tua mama diacarakan yaitu ibadah. Orang tua diturunkan ke lumbung, pindah ke lumbung. Artinya bahasa Toraja meloalang. Meloalang 3 hari di alam, istirahat di situ di tempel atau di pida itu dia punya mas-mas itu selama 3 hari sampai dipotong berbau 2 ekor pada sementara turun dari rumah ke pindah ke lumbung. 3 hari tanggal 18 yaitu Mak Kosonglok, yaitu yang diarak dari sekitar rumah sehingga naik di Lakian.
Nah, di lakian 3 malam di atas. Sementara itu di lakian, keluarga berdatangan bersilaturahmi bersama dengan rumpun keluarga, anak cucu, diterima secara budaya dengan acara berjalan sampai 3 malam di atas. Kemarin turun lagi istirahat, yang sebenarnya sudah pemakaman kemarin, tapi karena ya ada sesuatu pada saat hari ketiga pemotongan pembagian ternak. Nah, sekarang mulai acara pemakaman. Selesai tidak ada sebentar akan diantar ke liang pemakaman. Ya memang Pak, upacara pemakaman di Toraja memang begitu rumit karena masing-masing wilayah adat, yang mungkin ada ratusan wilayah adat di Toraja, masing-masing punya cara tersendiri-sendiri. Tapi pada dasarnya pelaksanaan upacara kematian atau rambu solo tidak terlepas dari strata sosial seseorang dan level ekonomi yang mereka miliki. Termasuk misalnya tingkatan-tingkatan upacara di Toraja. Misalnya seorang bayi meninggal di dalam kandungan, itu masih dikuburkan di samping rumah di sebelah timur, di dalam daripada cucuran atap ketika bayi itu meninggal dalam kandungan. Tapi ketika seseorang meninggal, masih bayi juga, baru beberapa hari lahir, kemudian dia meninggal, itu dikuburkan di samping rumah juga bagian timur, tapi di luar cucuran atap. Ketika seorang anak-anak yang meninggal dan giginya belum tumbuh, itu dikuburkan di dalam pohon yang besar. Kemudian juga ada kekecualian, walaupun giginya belum tumbuh, kalau mereka orang kaya dan mampu untuk membuat suatu upacara rambu solo yang besar, mereka membuang emas ke dalam mulutnya, mulut anak-anak yang meninggal, yang giginya belum tumbuh dan dianggap itu sudah punya gigi, sudah bisa diupacarakan layaknya seperti orang dewasa. Kemudian juga untuk penguburan orang dewasa, saya katakan tadi tidak terlepas dari strata sosial dan ekonomi, tapi pada dasarnya di Toraja, secara khusus di Tallu Lembangna, ada yang disebut di Pasang Bongi hanya 1 malam, di Patalung Bongi hanya 3 malam, dan ada namanya Pak Palima, katakanlah itu level menengah. Pak Palima ini masih terbagi 3. Ada namanya Pak Palima 5 dengan dasar 6 ekor kerbau. Ada namanya Pak Palima biasa dasar 8 ekor kerbau. Sedangkan Pak Palima Lompo ada dasarnya 10 ekor kerbau. Meningkat ke yang katakanlah upacara level tertinggi, disebut tuh Pak Papitu yang menjurus ke rapasan. Kalau masih dalam level Pak Papitu-pitu, dasarnya 13 ekor kerbau. Sedangkan Pak Papitu biasa dasarnya 16 ekor kerbau. Sedangkan disebut Pak Papitu Lompo, dasarnya 24 ekor kerbau. Yang Pak Papitu Lompo ini yang dasar 24 ekor kerbau, sudah biasa juga disebut sebagai anak rapasan. Sedangkan upacara yang dilakukan oleh rumpun keluarga nenek Puang di sini, kalau saya lihat sudah masuk ke dalam upacara rapasan, karena sudah mengorbankan kurang lebih 30 ekor kerbau. Sudah termasuk level tertinggi. Prosesi ritual rumpun keluarga besar almarhumah Puang Lai Maria Tangke Lembang di Lembangke Petinoring, Kecamatan Mengkendek, Tanah Toraja ini dilakukan sesuai dengan tradisi leluhur keturunan bangsawan Tallu Lembangna yang dikenal dengan istilah Aluk Tanah Bulaan Silopakna Tallu Lembangna.
Kalau di kita yang berada di 3 daerah namanya Talu Lembangana, daerah yang diperintah oleh Puang, itu tanah yang paling tinggi itu tanah Bulawan, 24 ekor. Ini tanah ini artinya patokan. Nah, untuk tambahan itu biar sampai 100 menurut kesanggupan keluarga. Tapi yang tambahannya itu tidak berkenaan lagi dengan aluk. Sebab itu daging-daging yang dipotong, kepalanya, perutnya itu semua mengena ketongkonan. Adapun prosesi ritual ialah tumbuk padi atau disebut mak lambuk yang dilakukan para wanita Paruhbaya dengan menggunakan lesung. Ini dimaknai sebagai salah satu prosesi yang dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada almarhumah dan isyarat kepada masyarakat yang ada di sekitar desa bahwa sang raja atau keturunannya meninggal dunia. Ritual tumbuk padi juga dilakukan sesaat sebelum peti jenazah diusung ke lumbung atau pada setiap tahapan upacara ritual akan dimulai. Selain ritual tumbuk padi, kegiatan yang dilakukan di hari yang sama dan 3 hari setelah almarhumah dimakamkan adalah sabung ayam atau dalam bahasa Toraja disebut mas saung. Kegiatan ini dimaknai sama seperti ritual tumbuk padi, yakni isyarat dan penghormatan kepada almarhumah sebagai keturunan bangsawan. Dahulu kala peserta sabung ayam ini berasal dari para bangsawan Toraja dan anggota kerajaan tetangga seperti Enrekang, Luwu, Goa maupun kerajaan lain yang masih berkaitan dengan silsilah almarhumah. Saat ini peserta sabung ayam dapat dihadiri oleh masyarakat dari Toraja maupun daerah lainnya yang tidak semua berasal dari kaum bangsawan. Prosesi lain yang dilakukan dalam Rambu Solo ini yakni membalut jenazah dengan kain dalam bentuk bundaran dan pada bagian luar dihiasi emas dengan ukiran yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Toraja, prosesi ini disebut balun atau dibulawani. Memang osoranna na sanga kada Toraya artinya turunan, memang di Bulawan. Ya. Ada tanda di situ. Saya suruh anak-anak saya, kamu harus berikan tanda ini di kepala, bagian kepala. Ya, sebab di kepala itu ada gambar, ada bintang. Ya. Kalau di atas itu bintang, kalau di bawah, bagian bawahnya namanya asi-asi. Nah, artinya sudah meninggal. Jadi itu bintang menamakan itu yang mati adalah turunan dari Puang. Ya, Puang Toraja. Yang sejarahnya itu mulai dari Tambororangi ya, sampai kepada turun temurun. Ya. Jadi
ada juga ukiran di situ yang merupakan sisik, Pak Sisik namanya. Itu artinya orang itu orang pintar mengenal, melerai suatu persoalan, mendamaikan orang.